walking alone. Bab 97. Tawaran kerja sama. Selamat pagi, Tuan Raihan. Bagaimana kabar Anda? Sudah enakan? Sapa seorang dokter itu ramah, mendekati Raihan yang duduk menyandar tubuh di sisi ranjang. Baik, Dok. Syukurlah, Anda telah diperbolehkan untuk berjalan-jalan menghirup udara segar di kawasan rumah sakit ini. Jenuh bukan? Seharian di dalam kamar inap ini. Nyonya, berhubungan kondisi Tuan Raihan sudah agak membaik. Besok dia diperbolehkan pulang, hanya perlu kontrol 2 kali seminggu ke rumah sakit. Ucap dokter itu kepada Yuliana, yang berdiri di dekat ranjang Raihan. Baik, terima kasih, Dok. Nyonya, semoga lebih gigih lagi untuk berjuang, dan tentunya sangat diperlukan dukungan serta perhatian penuh para keluarga untuk memancing daya ingatnya. Mudah-mudahan beliau cepat pulih seperti semula. Terima kasih atas sarannya, Dok. Saya pamit dahulu. Sahut dokter pria paruh baya itu setelah menyelesaikan memeriksa kondisi kesehatan Raihan. Silahkan, Dok. Syukurlah, Ray. Kamu telah diizinkan untuk pulang. Ibu sangat bersyukur. Yuliana membelai tangan Raihan dan menatap lembut ke wajah anaknya itu. Ibu, siapakah pria yang datang ke rumah sakit kemarin? Apakah kamu mengenalnya? Tanya Raihan tiba-tiba. Yuliana tertegun sejenak. Di sisi lain dia sangat senang Raihan mampu mengingat kejadian beberapa hari yang lalu. Namun di sisi lain dia dihadapkan oleh pertanyaan memilukan, bagaimana tidak? Jika bukan karena suruhan keluarga pria itu Raihan tidak akan mengalami hal ini, sementara dia tidak lagi mengenal orang-orang yang membahayakan dan yang akan mencelakakan dirinya. Dia adalah pria yang selalu mengganggu orang yang kamu sayangi. Orang yang aku sayangi. Siapa mereka? Tanya Raihan bingung. Layaknya seperti anak balita lugu tidak mengetahui apa-apa, lalu bertanya kepada orang tuanya. Keluargamu, termasuk Liana. Liana. Raihan terdiam sejenak, mencoba mengingat, namun nihil. Tiba-tiba kedua tangan itu menekan kepalanya. Rasa nyeri di bagian kepala sangat menyiksanya. Maafkan ibu mengatakan hal itu, apakah itu mengusik pikiranmu? Yuliana mengusap kepala Raihan. Liana. Ibu, siapa Liana? Apakah wanita itu pernah ada dalam hidupku? Ucap Raihan lirik. Liana adalah. Yuliana menghentikan ucapannya. Dia wanita istimewa. Raihan menatap dalam ke wajah Yuliana. Jawaban Yuliana tidak membuat Raihan begitu puas. Liana adalah orang yang harus kamu lindungi sama seperti kamu melindungi ibu. Ucap Yuliana lirih, netra berkaca-kaca. Raihan termenung dalam kebingungannya, otak berusaha mencerna, namun gagal, pikiran itu kosong tidak mengingat apapun. Lihatlah. Apa saja yang kau lakukan selama ini? Ucap Raharja membantingkan laporan ke atas meja di kantor Rio. 4 bulan terakhir perusahaan merugi,
Hampir 70% laba berkurang dari bulan sebelumnya. Para investor sangat kecewa, telah mendesakku untuk menyetujui menarik saham mereka di perusahaan ini. Itu jelas sangat merugikan KBS Group. Rio, kenapa kau berdiam diri? Kondisi perusahaan sekacau ini kau masih menghabiskan waktu memikirkan wanita itu. Bentaknya tiba-tiba. Rio bertingkah cuek, seolah-olah tidak mendengarkan ocehan rubah tua itu. Raharja menghela nafas gusar. Apakah kau memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Rio meraih laporan, lalu mengamati setiap huruf dan angka yang tertera di atas lembaran itu. Tidak ada respon. Bibir itu mengatup rapat, sementara tangan sibuk membolak-balik lembaran itu. Jangan katakan, jika kau tidak memiliki solusi. Berapa hari yang lalu CEO perusahaan GCH Sentral menemuiku. Mereka menawarkan diri untuk bekerja sama dengan KBS Group. Mereka bersedia berinvestasi di perusahaan ini, namun mereka memiliki permintaan agar 50% keuntungan dari proyek di Taman Hijau diserahkan kepada mereka. Menurut mereka itu wajar, karena mereka telah bersedia menanam modal, serta mendanai dan mengeluarkan modal KBS Group yang telah tertanam dalam proyek itu. Untuk itu aku sedang mempertimbangkan tawaran itu. Jelas Rio menutup berkas yang tadi diberikan Laksono. Perusahaan GCH Sentral. Tanyanya. Aku baru mendengar nama perusahaan itu. Benar. Perusahaan itu berpusat di Australia, bergerak di bidang fashion. Namun di negeri ini baru saja mendirikan anak cabang 1 tahun yang lalu, jadi perusahaan itu belum begitu dikenal para pebisnis, namun asetnya tidak diragukan lagi. Raharja merenung sejenak. Kenapa dia begitu menginginkan proyek di Taman Hijau itu? Selidik Raharja. Aku tidak begitu tahu apa alasannya menginginkan proyek itu, namun menurut pemikiran aku, wajarlah mereka menginginkan proyek itu, karena proyek di Taman Hijau akan membangun pusat hiburan, mall, dan hotel. Jadi mereka memprediksi adalah prospek yang baik, untuk lebih mudah memasarkan produk fashion mereka yang diluncurkan perusahaannya. Hahaha, benar juga, sahut Raharja. Jika memungkinkan, apa salahnya kau menerima tawaran kerja sama itu? Kau harus cepat mengambil keputusan, keadaan perusahaan sedang kritis. Semenjak wanita SLN itu hadir di resepsi pernikahanmu, dia membuat berita hoaks tentang proyek di Taman Hijau. Itu jelas sangat mencoreng nama baik perusahaan ini, sehingga KBS Group kehilangan kepercayaan dari para rekan bisnis, sehingga 60% dari mereka menarik saham. Itu jelas merugikan perusahaan. Raharja menggenggam jari jemarinya menahan kesal. Pak, apakah kamu mengenali wanita itu? Tanya Rio tiba-tiba. Raharja terdiam sejenak, tidak merespon pertanyaan anaknya. Tidak penting siapa wanita itu, yang jelas kau fokus menangani perusahaan ini. Biar aku yang menyelesaikan urusan dengan wanita itu. Ucapnya ketus. Aku pulang dulu, informasikan kepadaku tentang tawaran dari perusahaan itu. Hahaha, baiklah.
Rio memutar kursi di dekat meja kerjanya, menengadahkan kepala ke langit-langit ruangan, bersamaan tangan kiri membolak-balikkan pulpen. Wajah ketat bermimik serius menghiasi wajahnya. Menjengkelkan kan? Apakah semua ini kebetulan? Wanita tua itu adalah ibu dari pria itu. Lalu, benarkah tanah di proyek Taman Hijau miliknya? Pertanyaan batin Rio. Han, tolong ambilkan dokumen bagian proyek di Taman Hijau. Aku ingin memeriksanya. Baik, Pak. Han yang sedari tadi berdiri di depan pintu masuk bergegas menuju ruang arsip. Next episode. Apakah kejahatan Raharja Wijaya akan terungkap? Mampukah Rio mengatasi krisis yang dihadapi perusahaannya? Bagaimanakah reaksi Rio jika mengetahui kejasterishatan yang telah dilakukan Raharja kepada keluarga Liana di masa lalu?